Shalom KGC Banjarmasin, selamat sore, selamat hari Sabtu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Biarlah sore hari ini kita menaruh harapan kita, percaya kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hati kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam tayangan live streaming ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, baik itu kami yang sedang ada di rumah Tuhan, baik pun kami yang ada dalam perjalanan ataupun juga Tuhan di dalam aktivitas kami percaya Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan, bahkan memberikan kami imunitas yang kuat Tuhan, untuk kami boleh melewati hari kami Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk bersama-sama beribadah, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan saat sore hari ini. Thank you Jesus. Mari katakan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Janji-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh Jesus, we worship You Lord. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus
trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh Jesus, we worship you, Lord. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan sampai selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, selama ku hidup,
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh Yesus, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam-Mu Yesus. Rencana-Mu, masa depan kami Tuhan, kami percaya, kami taruh semuanya hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang bersuka cita bersama katakan amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Yeay. Kami naikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Yesus. Hey. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari yang percaya katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya.
Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Wuhu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi naikkan pujian ini yuk, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh Engkaulah perlindungan kami Bapa. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab keselamatan kami hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau gunung batu bagi setiap kami. Bersama-Mu Tuhan kami pasti menang. Bersama-Mu Tuhan kami pasti kuat. Bersama-Mu Tuhan kami sanggup menghadapi badai apapun juga. Pada saat malam hari yang indah ini Tuhan, sesuatu yang luar biasa bagi kami, di mana kami boleh memuji Tuhan, di mana kami boleh mendengar akan renungan akan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Roh-Mu tercurah bagi setiap kami, roh yang membangkitkan, roh yang memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, saat pujian dinaikkan, saat
renungan dinaikkan, Bapa kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kami percaya kelepasan-Mu terjadi bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, ada kesembuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus yang luar biasa, bersama-sama kita katakan amin. Pada malam hari yang indah ini, kita bersama-sama akan merenungkan akan firman Tuhan dengan tema Brave Spirit. Roh yang berani, roh yang luar biasa, roh yang tidak takut apapun juga. Roh yang berani oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus turun, oleh karena Roh Allah ada bagi setiap kita. Dunia ini mengalami keadaan yang mungkin menegangkan, mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya sesuatu ketidakpastian. Kita bisa melihat saat ini bahwa bahaya pandemi COVID-19 melanda seluruh bangsa-bangsa, melanda seluruh dunia. Dan kita melihat bahwa ada rasa takut yang luar biasa terjadi. Banyak sekolah-sekolah yang diliburkan, banyak pabrik-pabrik yang ditutup atau diliburkan. Dan juga kita bisa melihat ada korban-korban jiwa yang berjatuhan oleh karena COVID-19. Dan itu menimbulkan rasa takut. Dan itu mungkin menimbulkan rasa khawatir yang besar. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Rasa takut merupakan adalah sesuatu yang klasik atau merupakan sesuatu yang memang lahiriah manusia punya, rasa takut. Rasa takut itu mungkin kita bisa bagi dua, rasa takut yang sudah terjadi, dan mungkin ada juga rasa takut yang belum terjadi. Dan itu mungkin dikatakan adalah kekhawatiran. Nah, belajar daripada rasa takut, kita melihat Alkitab memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh yang luar biasa, yang memiliki rasa yang luar biasa, rasa berani yang luar biasa dalam menghadapi satu keadaan yang mungkin sukar, dalam menghadapi keadaan yang mungkin menakutkan, tetapi mereka menang menghadapi keadaan tersebut. Kita mau belajar, ada 3 tokoh yang saat ini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pertama, tokoh yang bernama Daud. Saat dia menghadapi Goliat, itu ada di 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Pada saat Goliat menantang, bangsa Israel, Daud datang. Dikatakan ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Siapa orang Filistin itu? Goliat. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan wow. Tanpa pedang di tangan dia sanggup membunuh Goliat. Yang notabene-nya Goliat adalah tentara perang yang sudah berpengalaman. Dan dia memiliki fisik yang sangat besar. Tetapi firman Tuhan katakan, orang Israel semuanya takut melihat Goliat yang besar. Melihat Goliat yang gagah perkasa. Tetapi rasa takut itu tidak ada pada Daud. Dan Daud melihat Goliat. Dan Daud percaya Daud bisa
mengalahkan Goliat. Kalau pada waktu itu mungkin Daud memiliki rasa takut, mungkin Daud akan berbalik dan dia lari. Takut. Gak berani saya hadapi dia. Tapi apa yang terjadi? Daud hadapi tanpa pedang, hanya dengan umpan. Matilah Goliat di tangan Daud. Yang kedua, Gideon dengan 300 tentara mengalahkan pasukan Midian. Ada di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Mari kita lihat Hakim 7 ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12. Hakim 7 ayat yang ke-12. Kita mau tahu berapa banyak yang dihadapi oleh Gideon. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Hei, saya mau katakan, lawan daripada Gideon ini sangat banyak. Kalau kita bilang banyak, itu mungkin biasa. Tapi kalau kita katakan banyak, bayangkan aja, unta mereka tidak terhitung. Bayangkan, unta mereka saja tidak terhitung. Unta memang bisa jadi untuk tempat barang, tapi juga bisa untuk ditunggangi. Bayangkan aja, kita bisa membayangkan kalau untanya juga terhitung, berarti gimana pasukan yang menungganginya. Hanya dengan 300. Katakan 300. Tentara, the 300 soldiers mampu mengalahkan orang-orang Midian. Apa pada waktu itu Gideon tidak takut? Kalau teman-teman baca ayat dari pertama sampai dengan ayat yang ke-25, itu dikatakan Gideon juga merasakan rasa takut. Sampai Gideon dia meminta tanda, apakah benar ini yang kita hadapi? Karena kalau dia melihat apa yang di depan matanya, itu sangat luar biasa pasukan yang dia hadapi. Sedangkan dia cuma ada 300 orang. Tetapi kalau kita baca seterusnya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pasukan Midian kocar kacir, dihancurkan. Katakan wow. Katakan wow. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menghadapi dapur perapian. Kita bisa baca di Daniel 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya percaya secara manusia menghadapi yang namanya perapian api yang luar biasa, pasti ada rasa takut. Tapi mereka percaya. Ayat yang ke-17. Ayat ke-17 katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tahu bahwa jikalau mereka mati, itu adalah keuntungan. Dan jikalau mereka hidup, hidup bagi Yesus, bagi Tuhan, bagi Allah.
Mereka sanggup melewati yang namanya ketakutan. Dikatakan bahwa waktu masuk ke dalam perapian, raja melihat bukan 3 orang, tapi ada 4 orang ada di dalam. Katakan wow. Katakan, rohku berani oleh karena Tuhan. Kita naikkan pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Pujian mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita tahu bahwa Daud selalu memenangkan dalam peperangan pada saat dia bersandar kepada Tuhan. Daud tahu bila ada roh Allah di dalam dia, dia pasti sanggup bercakap menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dari masa mudanya Daud biasa yang menghadapi binatang buas waktu dia mengembalakan domba-dombanya. Pujian ini mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan melompat, ku kan tertawa. Firman Tuhan katakan, bila Allah beserta kita, siapakah yang dapat lawan kita? 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, 2 Korintus 4 ayat 7, sehingga terlihat, 2 Korintus 4 ayat 7, sehingga terlihat jelas bahwa kesanggupan kami yang begitu luar biasa berasal dari Allah, bukan dari kami sendiri. Kesanggupan berperang dan menjadi seorang pemenang dan tidak memiliki rasa takut itu bukan datang dari diri sendiri, tapi dikatakan itu dari Allah. Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Mari kita baca. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicarailah katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh roh Tuhan yang mampu membuat kita berani menghadapi segala apapun. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud kan menari. Kita takut apa saat ini? Takut keadaan? Takut gak punya jodoh kah? Percaya. Tuhan mempersiapkan tulang rusuk yang terbaik bagimu. Takut apa saat ini yang kita hadapi? Takut matikah? Firman Tuhan katakan, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus. Apa yang kita perlu takutkan? Takut hantu. Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah dia, lawannya lah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Takut bang, takut. Karena itu
Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau saat ini engkau mungkin mau ke belakang takut, mati lampu takut, tidur sendirian takut. Ingat, jangan takut. Katakan, lawanlah iblis, lawan. Dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, intimidasi apapun juga dipatahkan. Ia akan lari daripadamu. Tapi jika engkau takut, kau akan terintimidasi. Pintu terbuka sendiri. Kita kira hantu yang buka. Tapi angin ternyata. Atau mungkin kucing lewat. Kenapa? Takut. Takut apa lagi? Takut ditinggalkan pasangan. Takut ditinggal pacar. Tenang. Jangan takut. Selama Yesus Kristus ada di dalam engkau. Jangan takut. Manusia bisa gak setia. Tapi Yesus sekalipun kita gak setia, dia tetap setia. Jangan takut. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bagaimana mengatasi rasa takut? Mengalami brave spirit, mengalami roh yang tidak takut. Yang pertama, percaya bahwa kita punya Tuhan. Mari kita buka Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa yang kita hadapi saat ini? Sakit penyakitkah? Percaya. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Perkatakan. Agar kita memiliki brave spirit. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Yang kedua, agar kita memiliki brave spirit, roh yang berani. Berdoa. D-O-A. Pray. Matius 6. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Sekali katakan berdoa. Ayat 9 katakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, oh, 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 oh. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Milikilah roh yang berani. Jangan takut melihat keadaan. Jangan takut mengalami masalah. Jangan takut dengan beban yang engkau alami saat ini. Hadapi. Jika saat ini engkau mengalami satu beban, hadapi. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya mau katakan, kita baca Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi menjadi rema bagi kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Apa yang kau minta saat ini? Apa yang kau cari saat ini? Katakan kepada Tuhan, ketoklah. Percaya bahwa pintu-pintu yang tertutup, waktu engkau ketok, pintu surga akan dibukakan. Terakhir, ayat yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita kembali memperkatakan bersama-sama. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Jangan takut. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari arahkan tangan-tangan bersama-sama dengan saya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terakhir kita baca
Amsal 23 ayat 18. Setelah ini kita berdoa. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama dengan iman kita. Mari angkat tangan kita sama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan takut, sebab ada hari esok. Jangan takut, sebab Yesus Tuhan hidup. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang hebat, Bapa yang heran, Bapa yang tempat kami mengadu, tempat kami berkeluh kesah, tempat kami bersyukur. Engkau Yesus Kristus yang hidup. Tuhan, saat ini kami berdoa. Jikalau saat ini Tuhan roh ketakutan menguasai hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan roh-Mu Tuhan membakar hati kami. Roh yang membangkitkan-Mu Tuhan ada bagi kami. Roh-Mu membakar jiwa kami untuk lebih lagi Tuhan. Mengandalkan akan Tuhan. Karena firman-Mu katakan, jika Tuhan ada di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Kami percaya Tuhan. Apa yang kami takutkan? Tidak akan terjadi. Kami percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan jamin. Kami percaya Tuhan, pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan, ada kelepasan bagi setiap kami. Ikatan-ikatan apapun juga Bapa yang membelenggu kami, yang najis di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, diputuskan dalam nama Yesus. Ada roh yang berani mencari Tuhan. Ada roh yang berani memuji-puji nama Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan. Oleh mujizat-Mu Tuhan kami disegarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa damai sejahtera Tuhan tinggal bagi setiap kami. Berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19. Beri belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan kehancuran ekonomi terjadi. Berkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden. Segenap kabinet jajaran para menteri. MPR, DPR, TNI, Polri. Semua yang memerintah Tuhan. Baik itu gubernur dan wakil gubernur. Baik itu Tuhan wali kota dan wakil wali kota. Camat, lurah, semuanya Tuhan. Yang ambil bagian dalam pemerintahan bangsa ini. Mari Tuhan lindungi. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Terlebih pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala sidang kami. Berkati Tuhan. Hamba-Mu. Istri dan anak-anak. Cucu-cucu dan menantu. Semua dalam pagar perlindungan Tuhan. Diberikan imunitas yang kuat. Dijauhkan Tuhan segala macam sampar. Segala macam kedahsyatan malam. Dijauhkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu. Teruna-turunamu. Mari Bapa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dengan luar biasa. Berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Ada kelimpahan-Mu tercurah. Ada kekuatan-Mu tercurah. Memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati keluarga kami. Semua kami dalam pagar perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Teruslah kiranya Tuhan Roh Kudus mau bekerja bagi setiap kami. Terpujilah nama Kristus Yesus. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima roh yang menyala-nyala daripada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus. Yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin.
Tetap semangat, tetap berdoa, percaya bahwa ada masa depan. Sebab Tuhan Yesus hidup. Dalam nama Yesus. Amin.